Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2289 Kekuatan Menarik. Kentucky mengangkat bahunya. Kalau begitu aku hanya bisa membayangkan ketika mereka kembali ke sini dan mengetahui bahwa planet ini menjadi kembung. Bahkan lebih buruk dari itu, tambah Igon. Mereka jelas tahu bahwa Krian memiliki terlalu banyak energi di dalam dirinya. Artinya, jika mereka benar-benar kembali dan melihat planet ini hilang, mereka mungkin mengira Krian meledak dan membawa planet itu jatuh bersamanya. Rowan, Kentucky, dan bahkan Krian mengakui kemungkinan besar Igon benar. Lagi pula, Krian mengerti bahwa sudah lama sekali sejak ledakan, dan sekarang kelompok Rowan telah menjelaskan semuanya. Baiklah, apakah kamu setidaknya tahu dengan siapa kamu membuat kesepakatan? Rowan menanyakan pertanyaan paling penting. Namun, Krian tidak tahu. Tidak, aku tidak terlalu peduli siapa orang itu selama aku bisa keluar. Sekarang aku memikirkannya, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Kentucky bertanya, apakah kamu lahir di sini? Aku belum pernah mendengar tentang Crystallized World Essence, apalagi yang memiliki perasaan. Krian tidak keberatan memberitahu mereka. Apakah aku satu-satunya atau tidak, aku tidak tahu. Namun, aku memang dilahirkan di sini, setidaknya, menurutku memang begitu. Pada saat aku memperoleh perasaan jutaan tahun yang lalu, aku sudah berada di dalam tempat ini. Bagian terburuknya adalah saya dapat melihat semua orang di planet ini dan semua yang mereka lakukan jika saya mau. Namun, saya tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Anda dapat membayangkan betapa hal itu membuat saya ingin melarikan diri dari tempat ini. Mengenai bagaimana aku bisa ada, aku juga tidak mengetahuinya. Aku sudah berada dalam bentuk kristal ini saat aku bisa berpikir sendiri. Aku pernah mendengar percakapan tentang roh artefak sebelumnya, dan aku yakin aku adalah sesuatu yang serupa. Lagi pula, kemampuan roh artefak bergantung pada item di mana mereka memperoleh perasaan, dan aku pun demikian. Rowan dan yang lainnya setuju dengan itu. Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali ke kesepakatan. Jika kami bisa mengeluarkanmu, maukah kamu mengizinkan kami mengambil setengah dari energi asal surgawimu? Krian langsung menyetujuinya. Awalnya, aku pikir planet ini hancur karena orang-orang yang membuat kesepakatan denganku menyerah untuk mencoba membawaku keluar. Baru sekarang aku mengerti bahwa mereka bahkan bukan orang yang sama. Apakah adakah di antara kalian yang punya ide bagaimana cara membawaku keluar? Igon, Rowan, dan Kentucky terdiam. Jelas sekali, mereka tidak tahu apa-apa saat ini. Kita perlu melakukan beberapa tes. Tes macam apa? Krian langsung bertanya balik. Rowan berbicara dengan Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Apakah kamu punya ide bagus? Pertama, minta dia untuk mencoba meninggalkan area itu sendiri dan biarkan saya melihat hasilnya. Oh, sebelum itu, lihat apakah Anda bisa meninggalkan area ini juga. Lagi pula, kami masih belum tahu apakah kalian terjebak di sana atau tidak, tanya Ryan. Rowan mengangguk dan segera memberitahu semua orang apa yang harus mereka lakukan. Krian memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk pergi karena orang pertama yang muncul di sana dapat melakukannya. Tetap saja, mereka mencobanya terlebih dahulu. Untungnya, Krian benar. Mereka dapat keluar dan memasuki ruang Krian tanpa hambatan apapun, memastikan bahwa setidaknya mereka tidak akan terjebak di sana. Tepat setelahnya, Rowan meminta Krian untuk mencoba meninggalkan ruang itu sendirian. Krian sudah mencobanya berkali-kali, jadi dia tidak keberatan menunjukkannya. Saat dia mendekati penghalang yang memisahkan alam dimensi semu dan dunia luar, esensi dunia di tubuhnya mulai berputar. Mendekati penghalang itu semakin sulit karena tubuhnya terus-menerus ditarik kembali ke tengah. Pada akhirnya, meski dengan seluruh kekuatannya, Krian mencapai batasnya dan menyerah, menembak langsung kembali ke tengah ruang itu seperti peluru. Ini, Rowan, Kentucky, dan Igon menyaksikan kekuatan itu dan sedikit bingung. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang menarik Krian kembali, tapi mereka tidak bisa merasakan kekuatan macam apa itu bahkan dengan Divine Sense mereka. Ini sama sekali bukan kekuatan luar angkasa, komentar Igon yang pertama. Kentucky mengangguk. Rasku sangat sensitif terhadap kekuatan spasial, jadi aku bisa memastikan kata-kata Igon. Itu juga bukan energi asal surgawi di tubuhnya, tambah Rowan. Namun,
Ryan sudah mendapatkan jawabannya setelah melihat semuanya melalui koneksi mereka. Itu adalah esensi dunia miliknya. Seperti yang Anda ketahui, saya telah banyak bekerja dengan World Essence yang dihasilkan oleh sistem sebelum menjadi Solar Essence. Dari kelihatannya, planet itu sendiri tidak mengizinkan Krian untuk pergi. Begitulah cara saya melihatnya. Rowan kemudian memberitahu semua orang apa yang dikatakan Ryan. Sepertinya begitu. Krian setuju. Oh, jadi kamu bisa tahu. Kamu mengetahuinya. Kentucky bertanya balik. Krian kemudian menjelaskan. Awalnya aku tidak mengatakannya karena aku ingin melihat apakah kamu bisa menyadarinya sebanyak ini. Jika kamu tidak bisa, maka tidak ada gunanya mencoba mengeluarkanku. Igon mau tak mau menyebutkannya. Kalau begitu, sederhana saja, bukan? Singkirkan saja esensi dunia yang telah kamu serap dan keluarlah. Ryan, yang juga mendengar semuanya, tertawa dalam benak Rowan. Hahaha, orang bodoh macam apa yang menanyakan hal itu? Keberadaan Krian sendiri disebabkan oleh esensi dunia dari planet tersebut. Memintanya untuk menyingkirkan esensi dunia sama dengan meminta untuk mati. Maka Rowan mengulangi kata-kata Ryan agar semua orang mendengarnya. Igon jelas tidak menyukai bagian bodoh itu. Baik, aku seharusnya berpikir sedikit. Krian setuju. Seharusnya kau melakukannya. Tetap saja, aku senang seseorang memahami bagian ini. Jika aku bisa menyerahkan esensi duniaku, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Bentuk kristal milikku ini pada dasarnya adalah esensi dunia yang terkonsentrasi. Aku pasti mati jika aku membuangnya. Rowan merenung sedikit dan bertanya. Sudahkah kamu mencoba menghancurkan dimensi Sudo ini? Krian membenarkan. Ya, sayangnya, ia bahkan tidak bergeming. Cobalah sendiri. Anda akan mengerti apa yang saya bicarakan. Rowan, Kentucky, dan Igon tidak punya alasan untuk menolak, jadi mereka keluar dari alam dimensi semu dan menyerangnya. Tapi sayang sekali, semua serangan mereka langsung melewatinya. Seolah-olah dimensi itu tidak ada. Energi asal surgawi, energi bintang, energi spasial, kekuatan jiwa, apa saja. Tidak ada yang bisa mempengaruhi penghalang itu. Faktanya, itu hanya menjadi penghalang bagi Krian sendiri. Bagi orang lain, itu sama saja dengan tidak ada apa-apa. Bab 2290 mengunjungi Guru Ryan. Sungguh hal yang aneh, Rowan mau tidak mau berkomentar. Igon, tahukah kamu sesuatu seperti ini, penghalang yang hanya menghentikan satu jenis makhluk tertentu? Eragon mengangguk. Yah, ada beberapa jenis formasi yang bisa kamu konfigurasikan untuk memblokir hanya jenis material tertentu. Ras, Del, namun, mereka tidak menciptakan dimensi berbeda untuk mencapai itu. Pertama-tama, benda ini bukanlah sebuah formasi. Anda dapat menonaktifkan sebuah formasi dengan menghancurkan runenya. Namun, benda ini tidak memiliki rune apapun. Sepertinya konsepnya berbeda. Rowan setuju dengan Igon. Dia telah melihat formasi di Pulau Terapung di mana ayah bumi Ryan membuat penghalang kubik yang menghentikan segalanya kecuali makhluk cahaya. Meskipun demikian, formasi itu memiliki runenya sendiri dan masih bisa dihancurkan jika runenya menjadi sasaran. Saat ini, mereka tidak tahu apakah ada sesuatu yang bisa diserang sejak awal. Kembali ke permukaan, Ryan telah tiba di Sekte Dalamu. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke aula formasi. Disitulah pekerjaan sampingan masternya dalam formasi berada, atau begitulah pikirnya. Namun, dia segera memahami bahwa dengan kembalinya Mia, semua tetua mungkin telah dipanggil. Benar saja, setelah memeriksa dengan Divine Sense-nya, dia menemukan Droman di aula utama bersama yang lainnya. Mari kita lihat. Saat ini, Mia sudah memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi. Bagaimana mereka mati dan kemudian dihidupkan kembali saat planet ini dibangun kembali. Dia melakukan yang terbaik untuk menjelaskan semuanya dan bagaimana dia sekarang menjadi seorang kultivator alam transformasi elemental. Tiba-tiba, Sekte Dalamu sekarang memiliki salah satu pembudidaya terkuat di seluruh planet. Zeus. Ryan berteleportasi langsung ke aula, mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu di mana dia muncul di sana atau kapan. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia jika dibandingkan. Halo semuanya, lama tidak bertemu. Tidak, itu kurang tepat. Hanya beberapa jam telah berlalu dalam konsepsimu, jadi itu belum terlalu lama bagimu. Droman, Master Ryan, adalah orang pertama yang berbicara.
Ryan, apakah yang dikatakan Mia tentang ledakan planet itu benar? Ryan mengangguk. Ya, Rowan pergi ke inti planet ini untuk menyelidiki alasan di balik kebangkitanmu. Aku juga akan ke sana nanti. Aku hanya ingin datang ke sini dulu untuk menemuimu, Tuan. Sense spiritual Droman benar-benar tidak bisa melihat Ryan sama sekali. Hanya, seberapa kuat kamu sekarang? Untungnya, semua tetua di sana setidaknya berada di alam jiwa baru lahir, jadi Ryan tidak perlu takut rasa surgawinya akan menyakiti mereka. Dia mengumpulkan semua informasi yang dia sampaikan kepada orang tuanya dan juri dan mengirimkan semuanya ke kepala tetua. Dia juga memperingatkan mereka tentang reaksi alam semesta jika mereka berbicara tentang alam transisi ke atas. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka. Kisah Mia memang sulit dipercaya, tapi kisah Ryan sungguh konyol. Alam luar angkasa elemental, tampaknya itu hanya mimpi. Mia tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin sulit untuk menerimanya sekarang, tapi itulah kenyataannya. Saya cukup beruntung bisa bertemu Ryan lagi di alam dewa. Itu sebabnya saya ada di sini sekarang. Tyria, penatua jiwa baru lahir lainnya, adalah orang pertama yang pulih. Master Sekte, dengan kekuatanmu, kami bisa menjadi salah satu sekte terbesar di kerajaan Sasamil. Apalagi leluhur kerajaan Sasamil adalah tuanmu. Kata-kata itu langsung mengingatkan Droman akan sesuatu. Benar, Ryan, apa yang akan kamu lakukan setelah menyelesaikan penyelidikanmu? Apakah kamu tetap di sini? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, pertama-tama, seseorang di levelku dipandang sebagai ancaman oleh alam fana. Bahkan sekarang, aku harus menangkis kekuatan spasial yang digunakan oleh surga yang mencoba mengirimku kembali ke alam dari dewa. Dengan keadaan yang terjadi, saya rasa saya tidak dapat menahannya lebih dari beberapa dekade sejak kekuatan meningkat dari hari ke hari. Juvian memandang Mia. Bagaimana denganmu, Master Sekte? Apakah kekuatan yang sama mencoba memaksamu pergi? Mia menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya mereka yang berada di atas alam, yang dipaksa pergi oleh kehendak surga. Aku masih berada di alam transformasi elemental, jadi aku tidak akan terpengaruh oleh hal yang sama sampai aku melampaui batas. Mia tidak sekuat Ryan, jadi dia tidak berani mengatakan alam transisi dan menerima reaksi alam semesta. Namun, aku juga tidak bisa tinggal lagi. Tubuhku telah berubah setelah memasuki alam dewa. Kita harus ingat bahwa ketika si kembar tiba di alam dewa, energi surgawi mengubah tubuh mereka sehingga mereka dapat menggunakannya. Tentu saja, Mia juga sama. Saya masih bisa menggunakan energi spiritual, tetapi kultivasi saya akan lebih lambat dibandingkan ahli alam transformasi elemental lainnya. Saya mungkin tidak akan pernah meninggalkan level ini jika saya tetap di sini. Tiba-tiba, Penatua Reliance muncul di aula. Yah, aku tidak peduli tentang semua itu. Dia kemudian menatap Ryan. Nak, aku akan datang ke alam dewa bersamamu. Aku tidak akan menerima jawaban tidak. Ryan tertawa. Senang bertemu denganmu lagi juga, Penatua Reliance. Kamu bukanlah tipe orang yang setia pada awalnya. Tentu, tidak masalah, aku akan membawamu ke sana juga. Namun, kamu lebih baik memahami bahwa aku tidak akan membantumu dengan kultivasimu. Kamu akan sendirian. Selain itu, ahli alam jiwa baru lahir cukup banyak di alam dewa. Setiap orang pasti jauh lebih muda juga. Bahkan 3 binatang iblis tahap 6 yang kamu miliki tidak ada yang istimewa di sana. Apakah kamu yakin ingin pergi? Aku tidak pernah takut dengan tantangan. Selain itu, aku yakin aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi binatang iblis di sana, kata Reliance. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kesedihan karena harus mengucapkan selamat tinggal pada sekte tersebut. Para tetua lainnya jelas juga tertarik. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita? Ryan menggelengkan kepalanya. Itu bukan hak saya untuk memutuskan. Saya hanya datang ke sini untuk mengunjungi guru saya. Pada akhirnya, Anda adalah tetua sekte Dalamu, dan keputusan ada di tangan Mia. Ngomong-ngomong, guru sekte, sudahkah Anda memutuskan siapa yang akan mengambil tempatmu? Mia menghela nafas sebagai jawaban. Itulah alasan utama saya mengadakan pertemuan ini. Bab 2291 Sekte Dalamu. Lanjut Mia. Dengan kepergianku, kita membutuhkan master sekte baru. Leluhur Zuan akan tiba kapan saja sekarang. Seperti yang disebutkan Mia, Zuan,
Satu-satunya kultivator Saint Realm dari Sekte Dalamu, tiba untuk berdiskusi beberapa saat kemudian. Fiuh, aku akhirnya kembali. Mia, kenapa tiba-tiba ada panggilan? Mungkinkah kamu tahu tentang apa cahaya itu? Juga, mimpi aneh itu. Zuan kemudian melihat ke arah Ryan dan awalnya tidak terlalu memperhatikan. Namun, setelah mencoba memeriksa situasinya dengan indera spiritualnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat budidaya Ryan atau Mia. Ini, apa yang terjadi di sini? Mia tersenyum dan menggunakan pesan rasa surgawi untuk menjelaskan semuanya kepada Zuan juga. Tentu saja Zuan juga terkejut. Butuh waktu cukup lama hingga Mia dan Ryan selesai menjawab semua pertanyaan Zuan. Para sesepuh lainnya juga punya pertanyaan masing-masing, sehingga mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut berdiskusi. Akhirnya topik kembali ke awal. Leluhur Zuan, bagaimana menurutmu? Seseorang harus menjadi master sekte yang baru, dan aku percaya alam transformasi jiwa akan menjadi pilihan terbaik karena sekte lain masih menganggap aku adalah seorang penggarap alam transformasi jiwa. Segera, mereka semua melihat ke arah Master Ryan, Droman. Selain Mia dan Zuan, dia adalah satu-satunya kultivator di Dalamu yang telah melampaui alam jiwa baru lahir. Saat ini, dia berada di tahap awal alam transformasi jiwa. Namun Droman segera melambaikan tangannya. Hei, jangan lihat aku. Aku tidak ingin menjadi master sekte manapun. Kamu kenal aku. Aku tidak bisa memikirkan hal lain selain formasi, terutama yang sirkuit. Aku akan menjadi sekte yang buruk guru. Selain itu, saya masih ingin pergi bersama Ryan kembali ke alam dewa. Setelah mendengar sejauh mana sistem komunikasi yang dia bicarakan, saya hanya ingin bergabung dalam upaya membangun dan memperbaikinya. Ryan tidak melihat ada masalah dengan itu. Dia bisa dengan mudah mengantarkan Droman ke suatu tempat dekat Dragon Rache dan meminta Mia menjemputnya. Meskipun budidaya Droman sekarang kecil dibandingkan dengan dia, bakatnya dalam membentuk tidak dapat disangkal. Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui formasi sirkuit sebanyak Ryan dan Havek saat Sun Quan masih utuh. Namun, itu bukanlah keputusannya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Adapun Reliance, dia belum pernah menjadi tetua sejati dari Sekte Dalamu sejak awal. Dia adalah penatua tamu yang tidak benar-benar memiliki keterikatan pada sekte yang tidak dapat dia putuskan. Itu sebabnya Ryan tidak mempermasalahkan permintaan Reliance dan langsung setuju untuk membawanya. Mia hanya bisa menghela nafas. Jelas sekali setelah mendengar tentang alam dewa, semua tetua di sana tidak ingin tinggal. Bahkan jika mereka akan kehilangan status loteng mereka di alam fana, daya tarik energi surgawi di alam yang lebih tinggi terlalu sulit untuk dilewatkan. Jika aku benar-benar meminta Ryan untuk membawakan kalian semua, Sekte Dalamu akan tamat. Tidak akan ada satupun alam jiwa baru lahir yang tersisa. Zuan, yang jelas-jelas memikirkan hal yang sama, masih belum terbiasa melihat Mia dengan kultivasi yang lebih tinggi dari miliknya. Semua yang kami lakukan adalah demi berkultivasi ke alam yang lebih tinggi dan berjuang untuk keabadian. Mengatakan bahwa beberapa dari kami di sini harus tetap memimpin sekte sementara yang lain harus tetap memimpin sekte, akses terhadap energi surgawi dan kemungkinan peluang yang jauh lebih tinggi untuk mencapai puncak yang lebih besar terlalu besar. Semua orang di ruangan itu mengangguk. Jika ada, mereka malah akan membawa seluruh sekte Dalamu bersama mereka atau meninggalkan semua orang begitu saja. Para kultivator, di atas segalanya, berjuang untuk diri mereka sendiri. Jika sekte tersebut menjadi beban yang terlalu besar, mereka akan tetap menyerah. Melihat itu, Mia berpikir keras. Ryan hanya memperhatikan semuanya, menunggu keputusan. Sejujurnya, setelah keputusannya untuk membawa suku Faren dibuat, dia tidak terlalu peduli lagi jika harus membawa seluruh sekte Dalamu. Faktanya, sekte Dalamu penuh dengan kultivator dengan talenta terbaik di wilayahnya, jadi jauh lebih aman membawa mereka daripada membawa suku Faren. Akhirnya Mia kembali membuka mulutnya. Ryan, apakah mungkin membawa para tetua juga? Atau akankah itu menambah beban yang kamu rasakan selama kepulangan? Mia masih belum mengetahui tentang sistem dan fakta bahwa siapapun di dalamnya tidak dapat dideteksi selama penyeberangan ke alam lain. Setidaknya Ryan dan Roan tidak berniat memberitahu mereka tentang sistem itu. Namun, dia tidak melihat banyak masalah dengan perjalanan ke alam dewata. Tidak juga, saya hanya meminta Anda untuk tidak memberitahu Igon tentang hal itu. Faktanya adalah saya dapat membawa orang sebanyak yang saya inginkan,
dan itu tidak akan meningkatkan reaksi dari penjelajahan dunia sama sekali. Tetap saja, itu seperti Anda disebutkan. Membawa semuanya juga berarti akhir dari sekte Dalamu. Ryan merenung sejenak sebelum berkata, jika kamu benar-benar melakukan itu, kamu sebaiknya memanggil 4 sekte utama lainnya serta keluarga kerajaan dan berbagi murid sekte tersebut dengan mereka. Setidaknya mereka semua memiliki tempat untuk dituju setelahnya, jatuhnya sekte Dalamu. Tidak ada perbedaan angka. Mia terkejut mendengarnya. Namun, dia tidak bertanya mengapa Ryan bisa melakukan itu karena mungkin melibatkan rahasia si kembar. Kalau begitu, mengapa tidak membawa seluruh sekte Dalamu saja? Alam dimensi Anda sangat cocok sebagai lingkungan untuk berkultivasi. Ryan mengangkat bahunya. Jika itu adalah perintah Master Sekte, murid sepertiku hanya bisa menurutinya. Hahaha, berbeda dengan anggota desa sesame, murid sekte Dalamu sangat mengenal dunia luar, sehingga mereka tidak perlu mengalaminya. Belum lagi itu memang akan menjadi tambahan yang bagus untuk alam dimensi permata jiwa sekarang karena mereka memiliki banyak binatang iblis. Mia merasa sedikit malu. Dengan perbedaan level mereka, tidak mungkin dia bisa memaksa Ryan melakukan apapun. Terima kasih. Namun, sekte Dalamu adalah masalahmu, bukan masalahku. Saya tidak akan membantu apapun kecuali sangat diperlukan. Anda harus mengandalkan diri sendiri, Ryan mengingatkan mereka. Para tetua lainnya dan bahkan Zuan menjadi bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kesempatan seperti itu akan muncul di hadapan mereka. Ekspresi Mia berubah serius saat dia menyampaikan perintah itu. Segera adakan pertemuan besar sekte dengan semua anggotanya. Pasti ada yang punya keluarga atau alasan lain untuk tidak hadir, jadi kita tidak bisa mengajak semua orang sekaligus. Saya pribadi akan menjelaskan semuanya. Mia tahu tentang kekuatan Ryan, jadi dia melemparkan token sekte Dalamu kepadanya. Ryan, dengan kekuatan Divine Sense-mu, kamu seharusnya dapat menemukan semua anggota sekte Dalamu dengan memeriksa token ini. Bisakah kamu memindahkan semua orang kembali ke sekte tersebut? Ryan mengangguk. Jika itu adalah alam dewa, itu akan sulit. Tapi di sini, hehe. Bab 2292 kemudian diputuskan. Benar saja, Ryan hanya membutuhkan beberapa menit untuk menemukan anggota di luar yang memiliki token tersebut. Baik itu selama misi, perjalanan, atau sekadar bermalas-malasan, semuanya ditarik oleh kekuatan spasial langsung ke sekte tersebut. Sementara mereka semua bingung bagaimana mereka sampai di sana, sekte tersebut juga merilis berita tersebut. Pengumuman besar akan dibuat di alun-alun utama sekte tersebut, dan semua orang harus berpartisipasi. Itu jelas membuat mereka yang ditarik oleh Ryan mengerti bahwa sektelah yang melakukannya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa para kultivator memiliki kekuatan seperti ini. Saat Mia bersiap untuk berbicara dengan semua orang, segalanya juga menjadi lebih tenang di Kekaisaran Sasamil. Dengan kemunculan tiba-tiba cacing tua dan air mata dari dua pangeran dan putri, dia mengendalikan segalanya. Kalau begitu semuanya sudah diatur. Aku akan kembali ke alam dewa. Namun, aku akan memberikan cara bagimu untuk menghubungiku jika perlu. Sadarilah bahwa kamu tidak boleh menggunakannya kecuali sangat diperlukan, cacing tua menjelaskan. Jangan khawatir, bahkan nenek moyang dari 4 kekuatan lain di dunia tidak akan menimbulkan masalah bagi Kekaisaran Sasamil. Saya sudah berbicara dengan mereka. Mereka tidak akan melakukan intervensi kecuali kerajaan mereka sendiri benar-benar menghadapi risiko. Akhirnya, dia mengizinkan yang lain untuk berbicara. Sekarang, jika ada yang ingin kalian katakan, lakukan saja sekarang. Begitu aku pergi, ada kemungkinan besar kita tidak akan bertemu lagi. Bukan berarti aku tidak akan kembali, tapi kalian semua akan kembali, mati karena rentang hidupmu yang lebih kecil. Yulian tersenyum pahit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan ditanyakan oleh para tetua Sasamil. Namun, dia juga mengetahui jawaban Old Worm. Benar saja, para tetua di alam transformasi elemental tidak kehilangan kesempatan mereka. Leluhur, tolong, bawa kami bersamamu ke alam dewa. Ya, kami ingin mengikutimu. Kita tidak bisa kehilangan kesempatan seperti itu. Meskipun Kekaisaran Sasamil hanya memiliki satu alam transisi di masa cacing tua sendiri, transformasi elemen berbeda. Mereka punya cukup banyak. Hanya saja memasuki alam transisi di alam fana terlalu sulit, jadi sejauh ini belum ada yang lain di keluarga kekaisaran mereka.
Namun, cacing tua langsung menolak. Tidak mungkin. Jika kamu pergi, maka kerajaan Sasamil kita akan tamat. Membawa pergi sekte kecil seperti sekte Dalammu atau bahkan desa kecil seperti suku Faren adalah satu hal. Namun, keluarga kekaisaran tidak hanya menguasai sebagian kecil suatu negara. Sebaliknya, mereka menguasai seluruh benua. Masing-masing ahli ini mutlak diperlukan untuk menjaga ketertiban. Tetapi, cukup, cacing tua tidak mau mendengarnya lagi. Jika kamu benar-benar ingin pergi ke alam dewata, maka kembangkanlah dan raih tingkat tertinggi. Begitu kamu melampauinya, alam dewata akan dengan paksa mengirimmu ke atas. Yulian melihat betapa kecewanya para tetua itu. Semuanya terjadi persis seperti yang dia pikirkan. Agar adil, bahkan Yulian sendiri ingin pergi ke alam dewa. Namun, dengan pensiunnya cacing tua, dia akan menjadi leluhur kekaisaran Sasamil berikutnya setelah dia menyerahkan jubah kaisar atau permaisuri Sasamil kepada orang lain. Namun, hal itu juga akan menyebabkan para tetua bertanya-tanya apakah layak terus bekerja untuk kerajaan Sasamil. Konon, dia sudah mendiskusikan rencana dengan cacing tua setelah dia menolak semua orang. Ahem, leluhur, meminta kita untuk berkultivasi ke alam tertinggi dari alam fana dan bahkan melampauinya itu terlalu berlebihan, bukan? Bahkan kamu tidak mampu melakukan itu. Cacing tua, yang sudah mengira Yulian akan mengikuti penolakannya, bertanya balik. Dari kelihatannya, kamu sedang memikirkan sesuatu. Yah, dia sudah tahu apa itu sejak dia mendiskusikannya dengan Yulian sebelum pertemuan. Dia hanya berpura-pura. Yulian mengangguk. Ya, meskipun sangat sulit untuk mencapai alam T, itu bukan tidak mungkin. Yulian jelas tahu tentang dampak buruk dari menyebut nama alam transisi ke atas, jadi dia hanya menggunakan alam T itu saja. Namun, dari apa yang kamu katakan kepada kami, melampaui alam T di alam fana benar-benar mustahil. Bukankah itu memerlukan apa yang disebut energi surgawi yang kamu sebutkan? Cacing tua mengangguk. Benar, energi surgawi diperlukan jika kamu ingin melampaui alam itu. Sekarang, berhentilah membuang-buang waktuku dan katakan padaku apa yang kamu inginkan. Yulian tersenyum dan melanjutkan. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau leluhur membuat konsesi? Mari kita lihat, jika ada di antara kita yang berhasil mencapai tahap puncak dari alam T, kamu secara pribadi akan membawa orang ini ke atas. Apakah kedengarannya adil? Kata-kata itu segera menyemangati semua tetua. Tak hanya itu, bahkan anak-anak muda yang hadir dalam pertemuan tersebut yang percaya diri dengan bakatnya pun ikut tertarik. Jika, dan pada saat mereka mencapai level seperti itu, leluhur, cacing tua, masih hidup, dan mereka punya cara untuk menghubunginya. Apalagi para tetua yang sudah berada di alam transformasi elemental. Cacing tua tersenyum. Dia, lebih dari siapapun, tahu betapa sulitnya mencapai tahap puncak alam transisi di alam fana. Dia yakin suatu saat akan muncul, tapi itu akan memakan waktu lama. Dari sudut pandangnya, tidak ada satupun tetua alam transformasi elemental di kekaisaran yang tampaknya memiliki kemampuan untuk memasuki alam transisi, apalagi mencapai tahap puncak. Meskipun demikian, hal itu akan menjamin bahwa para tetua keluarga Sasamil akan mengabdikan diri mereka pada kekaisaran sampai akhir. Itulah rencana yang dia dan Yulian buat saat mereka mengumumkan perjalanan Jakiro. Baiklah, cacing tua mengakui. Aku punya hubungan dengan salah satu klan penguasa sektor dari sektor kita sendiri di alam dewa. Aku yakin jika aku membayar harganya, dia bisa membawa setidaknya satu orang kembali ke alam dewa bersamanya dalam hal itu. Namun, itu harus menjadi tahap puncak dari alam T. Apapun di bawah itu tidak akan diterima. Semua orang segera membungkuk pada cacing tua dengan hormat. Terima kasih, leluhur. Old Wong mengangguk, tidak terlalu peduli dengan pemandangan itu. Kalau begitu sudah diputuskan. Bab 2293 baiklah. Kembali ke dalam planet, Rowan, Kentucky, dan Igon masih menguji pembagian antara dimensi dan bagian luar. Asteris Zush. Asteris. Tiba-tiba, orang lain muncul di dekatnya. Meski itu tidak mengejutkan mereka sama sekali. Jadi kamu akhirnya sampai, kata Rowan. Ryan ada di sisinya saat dia mengangguk. Aku sudah menyelesaikan urusanku dengan orang-orang yang kita kenal di planet ini. Jadi, bagaimana kabarnya? Rowan menunjuk ke dimensi itu. Lihat sendiri.
Ryan menggunakan Divine Sense-nya dan bisa merasakan sisa-sisa kekuatan yang digunakan untuk mencoba menyerang penghalang. Jelas sekali, hal itu tampaknya tidak berhasil. Yah, dia sudah mengetahuinya sejak dia melihat ingatan Roan. Biarkan aku bicara dengan Krian. Ryan memasuki alam dimensi Sudo dan dengan cepat menyadari Krian di tengah. Hai, saya salah satu dari orang-orang yang lahir di planet ini yang lolos dari ledakan. Saya yakin bongkahan es itu memberitahu Anda tentang saya. Krian segera mengidentifikasi apa yang disebut bongkahan es. Oh, kamu berbicara tentang yang berambut hitam. Ya, dia memberitahuku tentang kamu. Yah, aku bisa melihat kamu berlarian di permukaan. Jadi, apakah kamu punya ide baru? Ryan mengangguk. Sebenarnya, aku bersedia. Esensi dunia tempat tubuh kristalmu dibuat juga merupakan esensi dunia dari planet ini. Planet itu sendiri tidak membiarkanmu pergi, tetapi pada saat yang sama, planet ini tidak melakukannya secara sadar. Katakanlah, adakah yang mencoba mengisolasi keberadaan Anda dari planet sehingga ia tidak dapat merasakan Anda? Petik 2. Krian segera mengkonfirmasi. Itu adalah salah satu hal pertama yang coba dilakukan oleh orang-orang yang aku buat kesepakatan sebelumnya. Namun, aku tidak mungkin membiarkan mereka memasang formasi atau apapun di tubuhku. Lagi pula, bagaimana jika mereka entah bagaimana menyingkirkan milikku kesadaran sambil berpura-pura membawaku keluar? Pilihan mereka terbatas karena itu. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk kamu dan kelompokmu. Lupakan tentang menaruh apapun di tubuhku. Rowan, Egon, dan Kentucky datang tepat di belakang Ryan. Dalam kasus Rowan, dia menyetujui kehati-hatian Krian. Kamu melakukan hal yang benar. Jika aku berada di posisimu, aku akan melakukan hal yang persis sama. Egon mau tak mau berkomentar. Tetapi jika kami tidak dapat menggunakan metode lain pada tubuh Anda, pilihan kami juga akan terbatas. Anda mungkin harus tetap di sini selamanya. Krian tidak keberatan. Itu lebih baik daripada mengambil risiko kematian. Aku sudah berada di sini selama ini. Apa masalahnya jika aku terus seperti ini? Aku mungkin tidak menyukainya, tapi aku sudah terbiasa. Hanya supaya aku bisa memastikannya, apakah kamu bersedia memasuki alam dimensi atau gerbang tata ruang milik orang lain? Ryan bertanya. Tidak. Krian langsung menolaknya juga. Ryan sepertinya tidak mempermasalahkannya. Tidak apa-apa. Aku berharap kamu menjawab seperti itu sejak awal. Lagi pula, ideku tidak mengharuskan aku menaruh apapun di tubuhmu. Benar-benar. Krian merasa ragu. Lalu apa yang ada dalam pikiranmu? Ryan melihat sekeliling sebelum berkata, saya percaya alam dimensi Sudo ini hanya ada karena dukungan dari esensi dunia. Esensi adalah jenis energi yang aneh. Mereka dapat disebut sebagai cabang yang sama sekali berbeda dari energi asal surgawi, elemen, atau bintang. Energi. Namun, kebetulan saya memiliki jenis energi lain yang juga menjauh dari ketiga jenis energi tersebut. Rowan segera mengerti apa yang dibicarakan Ryan. Apakah kamu akan menggunakan inten? Ryan mengangguk. Memang benar, maksud senjata yang kami pelajari untuk digunakan sangat mirip dalam konsep ini. Mereka dapat mendukung semua kemampuan, tetapi mereka tidak dapat menyatu dengan apapun. Hal yang sama berlaku untuk esensi dunia. Bahkan selama proses penempaan senjata kami, itu meningkat kualitas peralatannya sangat bagus, tapi tidak pernah menyatu dengan energi dalam prosesnya. Lanjut Ryan. Mungkin jika kita membuat medan di sekitar Krian dengan inten kita, bidang itu akan mampu mengisolasi esensi dunianya dari planet. Segera setelahnya, kita bisa perlahan-lahan menjauh dari alam dimensi semu dan planet Sunkan hingga Krian berada terlalu jauh, pergi ke planet untuk menariknya kembali. Eragon bingung. Energi macam apa yang ingin kamu bicarakan? Itu pada dasarnya adalah kemampuan khusus si kembar yang hanya mereka ajarkan kepada anggota Sekte Kebebasan. Masuk akal kalau Egon tidak mengetahuinya. Maaf, tapi ini ada hubungannya dengan beberapa rahasia kami, jadi kami tidak bisa menjelaskannya. Kami harap Anda bisa mengerti, Ryan jelas tidak akan memberitahu Egon sekarang. Egon mengangkat bahunya. Yah, selama Krian bisa disingkirkan, aku tidak akan mempermasalahkan detail seperti itu. Namun Rowan menyipitkan matanya. Apakah mungkin untuk memperluas niat kita melampaui senjata yang kita gunakan? Lagi pula, niat tersebut ada karena senjata. Itu bagian yang Ryan tidak yakin. Aku tahu itu. Tapi tidak ada biaya apapun untuk mencobanya, kan?
Ryan segera mengeluarkan Black Star miliknya. Rowan melakukan hal yang sama dan menarik sabit putihnya. Krian, jelas, meningkatkan kewaspadaannya. Bagaimanapun juga, itu adalah senjata yang bisa digunakan untuk menyerangnya. Sebaiknya kamu tidak punya ide lucu. Ryan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kami akan menjaga jarak. Sekarang, mari kita mencobanya. Segera, tahap keempat dari maksud senjata, aura senjata, terbentuk di sekitar senjata si kembar. Hal itu sudah biasa mereka lakukan. Namun, tantangannya adalah mencoba memindahkannya. Untuk itu, Ryan punya ide. Tahukah kamu, ketika kita menggunakan serangan jarak jauh yang didukung oleh senjata kita, maka weapon intent kita juga terkandung dalam serangan tersebut. Seperti serangan bulan sabit misalnya. Mari kita coba terapkan cara ini dan buatlah kubah di sekitar Krian melalui gelombang serangan. Ryan lalu menatap Krian. Kami tidak akan membidikmu, tapi aku butuh bantuanmu. Saat kubahnya sudah dibuat sebagian, aku ingin kamu memberitahuku apakah hubungan dengan esensi dunia planet telah berubah. Krian, masih ragu, setidaknya setuju dengan hal itu. Baiklah. Bab 2294 Kebebasan. Anehnya, keterampilan yang sudah lama tidak berguna bagi si kembar muncul pada kesempatan ini. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan Fata Morgana. 3 Ryan dan Rowan lainnya muncul di sekitar mereka, menciptakan salinan sempurna dari si kembar. Setelah memasuki alam Void Tempering, keterampilan ini menjadi tidak berguna karena salinannya sendiri tidak bisa menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, karena persepsi tata ruang alami, mereka juga tidak bisa digunakan untuk mengelabui musuh. Mengambil seseorang seperti Igon, misalnya, penghalang energi surgawi normalnya saja sudah lebih dari cukup untuk sepenuhnya menghentikan serangan semua klon pada saat yang bersamaan. Sederhananya, dia bisa saja berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Itu sebabnya si kembar tidak lagi menggunakan Mirage Assault. Segera setelah itu, mereka menggunakan keahlian mereka. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Beberapa tebasan yang datang dari segala sisi mulai terjadi di dekat Krian. Namun tidak satu pun dari mereka menyentuhnya. Dengan semua klon dan si kembar bekerja bersama, mereka mampu menutupi sebagian besar lingkungan Krian dengan maksud senjata tahap keempat, aura senjata. Selama koneksi Krian dengan esensi dunia planet bersifat unilateral, dia seharusnya bisa merasakan pengurangannya. Tentu saja, hanya jika intent benar-benar dapat menghalangi World Essence seperti prediksi Ryan. Jawabannya muncul sedetik kemudian. Berhasil. Aku bisa merasakan hubunganku dengan esensi dunia menjadi terputus-putus sesuai dengan seberapa banyak ruang yang tersisa antara aku dan dunia luar. Ryan, Rowan, dan klon semuanya berhenti pada saat bersamaan. Jadi, itu berhasil. Ryan lalu bertanya pada Krian untuk terakhir kalinya. Kesepakatannya masih berjalan, kan? Krian jelas tidak mempermasalahkan hal itu. Itu hanya energi asal surgawi miliknya. Dia bisa mengumpulkan lebih banyak lagi nanti. Satu-satunya masalah adalah jika mereka menginginkan esensi dunia dari tubuhnya, yang sama dengan nyawanya sendiri. Karena bukan itu masalahnya, dia dengan senang hati menyetujuinya. Pastinya, separuh dari seluruh energi asal surgawi yang kumiliki akan menjadi milikmu. Kita bahkan dapat mendiskusikan detail bagaimana kamu akan menyerapnya sekarang jika kamu mau. Igon jelas tertarik dengan hal itu. Hebat, itu adalah sesuatu yang membuat saya sedikit bingung. Lagi pula, bahkan setengah dari energi asal surgawi miliknya akan cukup untuk ratusan tahun berkultivasi tanpa henti. Ryan, Rowan, dan Kentucky saling berpandangan. Sejujurnya, kami tidak terlalu membutuhkannya. Apa? Igon merasa seperti dia telah mendengar pernyataan paling konyol dalam sejarah alam semesta. Kamu bercandakan. Mustahil bagi seorang kultivator manapun untuk tidak tertarik pada energi asal surgawi yang begitu bersih. Rowan, bagaimanapun, mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Kalau kamu mau, kamu bisa memiliki semuanya. Sebagai gantinya, aku ingin kontrak Jakiro dan Mia sekarang. Memang benar si kembar tidak membutuhkannya, jadi mengapa tidak membuat kesepakatan saja? Selain itu, bisakah mereka menjamin Krian tidak akan mencoba melarikan diri atau semacamnya? Mengapa mereka harus repot? Ini, Igon jelas merasa tawaran itu sangat menggiurkan. Jika dia bisa menggunakannya sendiri, mungkin alam ruang waktu bukanlah satu-satunya hal yang akan dia capai.
Bahkan alam ketuhanan adalah sebuah kemungkinan. Namun, dia juga memahami niat Roan. Mereka hanya tidak ingin melakukan hal lain lagi dengan Krian setelah mereka selesai. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada apakah Krian akan memenuhi bagiannya dalam kesepakatan atau tidak. Krian, yang telah hidup jutaan tahun, jelas memahami hal itu juga. Jadi kamu takut dengan apa yang akan aku lakukan? Eragon segera mengangguk. Ya, apakah ada cara agar kita bisa memaksa masing-masing pihak untuk melakukan kesepakatan? Krian bertanya pada semua orang. Sayangnya, hal itu tidak dapat dilakukan. Jika Anda berasal dari ras lain yang kami ketahui, mungkin ada semacam kontrak formasi yang dapat kami lampirkan kepada Anda untuk memaksakan kesepakatan itu. Namun, Anda tidak memiliki dantian, inti, atau semacamnya. Lagi pula aku tidak akan membiarkan benda seperti itu dipasang di tubuhku. Krian juga tidak berbohong. Roan kemudian memperingatkan Igon. Kesepakatan kami adalah membantu Anda menyelidiki fenomena kehancuran planet Sunkan. Kami sudah menemukan masalahnya, jadi saya akan menuntut kontrak tersebut terlepas dari hasilnya. Saya tidak tahu apakah Krian akan memenuhi kesepakatannya, tapi aku tahu aku akan menyerahkan semuanya padamu jika kamu memberiku kontraknya sekarang daripada nanti. Apakah kamu akan kehilangan kesempatan ini? Dan jaminan apa yang kumiliki bahwa kamu juga akan menyerah pada energi asal surgawi Krian? Eragon bertanya balik. Sederhana, Roan mengarahkan sabitnya ke Igon, aku jauh lebih kuat darimu, dan kami adalah kelompok yang lebih besar. Kami bisa saja membunuhmu atau setidaknya memaksamu melarikan diri. Namun, kami belum melakukan itu. Nyawa Jakiro dan Mia penting. Itu benar. Namun, menurut Anda apakah nyawa mereka sama pentingnya dengan energi asal surgawi dalam tubuh Krian? Eragon menyipitkan matanya. Jika itu orang lain, itu akan sangat masuk akal. Namun, ada sesuatu yang memberitahu Igon bahwa Rean dan Roan memang menganggap Jakiro dan Mia lebih penting. Terutama jika mereka mengatakan yang sebenarnya ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan energi Krian. Namun, menolaknya sekarang hanya akan menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam kepercayaan yang sudah mereka miliki terhadap satu sama lain. Pada akhirnya, Eragon menerimanya. Bagus. Tepat setelah itu, dia menarik 2 kontrak dari dalam dunia dimensi saku miliknya dan menyerahkannya kepada kelompok si kembar. Ini kontraknya. Lakukan apa yang kamu mau. Roan menangkap mereka dan memeriksanya dengan Divine Sense-nya. Tepat setelah itu, dia menggunakan energi surgawi untuk menghapus kontrak. Segera setelah dia melakukan itu, cacing tua dan Mia merasakan tanda di dantian mereka semakin redup hingga mereka kehilangan seluruh kekuatannya. Setelah itu, mereka menghilang. Ini. Rean menghubungi mereka. Apakah kamu sudah mendapatkan kembali kebebasanmu? Cacing tua dan Mia segera mengangguk. Kita punya. Terima kasih. Rean tersenyum dan mengangguk pada Igon. Kesepakatan kita sudah selesai. Sekarang, ayo bawa Krian keluar dari tempat ini. Bab 2295 keluar sekarang. Pada saat yang sama, Rean menggunakan Divine Sense-nya untuk mengirim pesan kepada Krian. Karena kamu mengambil semua jiwa di dalam tubuhmu selama kehancuran itu, kamu akhirnya menyelamatkan beberapa orang penting bagi kami. Kami berhutang padamu untuk itu. Setelah kami mengeluarkanmu, aku ingin kamu memenuhi bagianmu dalam kesepakatan itu. Tetap saja, saya harap Anda berhati-hati. Anda adalah sejenis eksistensi yang bisa membawa perang antar negara adidaya. Lanjut Rean, kami tidak akan tinggal bersamamu, dan Igon juga bukan tipe orang yang dapat kami percayai. Ya, Anda mungkin juga tidak mempercayai kami, jadi percakapan ini mungkin tidak ada artinya bagi Anda. Meskipun demikian, cobalah untuk sebisa mungkin membuat ketentuan perjanjian Anda dengan Igon menguntungkan Anda. Misalnya, penduduk setempat di mana Anda akan memberinya energi dan bertemu untuk budidayanya, formasi yang diperbolehkan di area tersebut, orang-orang yang dapat ia bawa, Del. Krian terkejut mendengar pesan Rean. Tapi sekali lagi, Rean benar. Dia mempercayai si kembar sama seperti dia mempercayai Igon, jadi tidak ada bedanya. Yah, aku akan menanggapi saranmu dengan serius. Rean tersenyum. Dia tidak yakin apakah Krian dapat mendengar pesan rasa surgawinya karena dia tidak dapat mendeteksi Krian dengan pesan itu. Sepertinya dia bisa. Rean dan Roan kemudian mengaktifkan serangan Fata Morgana mereka sekali lagi. Namun kali ini,
Ada puluhan klon dari masing-masing klon. Klon tidak perlu memiliki banyak kekuatan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menggunakan maksud senjata si kembar. Jika mereka bisa menggunakan serangan bulan sabit dalam kondisi seperti itu sudah cukup untuk mencapai tujuan mereka. Krian, kita akan mulai, Rowan memperingatkan. Saat Anda melihat sekeliling Anda sepenuhnya tertutupi oleh serangan kami, Anda harus memberitahu kami jika koneksi dengan esensi dunia planet benar-benar terputus. Segera setelah Anda memberi perintah, kami akan mulai memindahkan serangan kami ke arah di luar pseudo alam dimensi. Baiklah, aku juga siap. Lagi pula aku tidak perlu melakukan banyak hal. Krian memberikan persetujuannya. Semua klon memposisikan diri di sekitar Krian sebelum si kembar mulai. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Semua klon menggunakan serangan pada saat yang bersamaan. Sebelum energi serangan sebelumnya menghilang, mereka menggunakannya lagi, menciptakan aliran tebasan gelombang terus-menerus yang ditutupi oleh aura pedang dan sabit. Segera, Krian menghilang dari pandangan semua orang, ditutupi oleh banyak gelombang elemen terang dan gelap serta aura senjata. Meski begitu, semua orang bisa mendengar suaranya sedetik kemudian. Berhasil. Aku sama sekali tidak bisa merasakan esensi dunia di luar. Si kembar mengangguk. Bagus. Keraguannya sekarang adalah apakah planet masih bisa menarikmu kembali atau tidak, meski kamu kehilangan koneksi. Kami bergerak. Perlahan, si kembar dan semua klon bergerak mundur, mendekati pintu keluar alam dimensi semu. Bagaimana, Krian? Terus berlanjut. Jawab Krian. Aku bisa merasakan gaya tarik yang bekerja pada tubuhku, tapi itu bahkan tidak 1/100 dibandingkan saat aku mencobanya sendiri. Aku pasti bisa keluar jika kita terus seperti ini. Ryan dan Rowan sudah menduga itu. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menutupi sekeliling Krian sepenuhnya tanpa cacat apapun. Celah kecil tersebut adalah celah yang biasa dirasakan planet dan menarik Krian kembali. Untungnya, itu masih jauh dari cukup. Perjalanan menuju pembagian antara dimensi dan luar memakan waktu lebih dari 2 jam. Itu karena dimensinya sendiri cukup besar. Belum lagi si kembar harus bergerak perlahan untuk menjamin tidak akan muncul celah besar. Meski begitu, Krian semakin bersemangat. Meskipun gaya tariknya meningkat, itu jauh dari kekuatan normalnya. Ini adalah pertama kalinya dia berada begitu dekat dengan pintu keluar. Namun, pada saat inilah suara Igon bergema di benak semua orang. Tidak baik. Kalian semua, keluar. Suara Kentaki mengikuti suara Igon. Ryan, Rowan, tinggalkan Krian. Keluar sekarang. Mendengar itu, Ryan dan Rowan segera menghentikan serangan mereka, yang membuat Krian terkena esensi dunia planet. Wajar saja, Krian langsung ditarik kembali ke tengah dimensi seperti peluru. Apa? Kenapa kamu berhenti? Ryan dan Rowan melihat keluar dan menghela nafas. Krian, sepertinya orang yang pernah berurusan denganmu sebelumnya baru saja tiba. Divine Sense Ryan dan Rowan menutupi seluruh planet dan juga jauh ke dalam kehampaan. Mereka sekarang bisa melihat gerbang tata ruang muncul, dan dari sana muncul sekitar 10 orang. Krian langsung mengumpat. Brengsek. Kenapa sekarang? Aku sangat dekat. Ryan mengangguk. Aku tahu bagaimana perasaanmu, tapi kami juga perlu melihat apa yang mereka inginkan. Krian, jangan beritahu mereka bahwa kami menemukan cara untuk membawamu keluar. Jika kamu melakukannya, mereka mungkin memutuskan untuk menghancurkanmu begitu saja, meskipun itu menjatuhkan semua orang. Igon, hal yang sama juga berlaku untukmu. Eragon mengangguk. Saya bukan orang bodoh. Sejauh yang saya tahu, kami sama sekali tidak bisa menggerakkan Krian sama sekali. Tiba-tiba, kelompok si kembar merasakan indera surgawi dari para ahli itu melewati tubuh mereka, yang membuat mereka semakin waspada. Alam ruang waktu. Skill Divine Sense Bending Ryan dan Rowan mengambil Divine Sense terkuat, yang mudah diukur dengan pengalaman mereka. Rowan langsung memperingatkan Igon, Igon, ada 3 pakar alam ruang waktu di tengah-tengah mereka. Igon mengangguk, sepertinya sudah memahaminya. Para ahli yang datang sepertinya tidak berusaha bersembunyi sama sekali. Ayo keluar dan lihat apa yang mereka inginkan. Bisakah kamu menggunakan otoritasmu sebagai pemimpin sektor untuk meminta mereka keluar? Ryan bertanya padanya. Saya bisa, Igon mengangguk sementara sebuah tanda muncul di tangannya. Sekarang, apakah mereka akan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh alam dewa atau tidak, saya tidak tahu. Rowan mendengus.
Dengan hadiah yang tersedia di sini, aku sangat ragu mereka akan mematuhinya dengan mudah. Ryan, Igon, dan Kentucky mengangguk. Tak satu pun dari mereka mengira segalanya akan semudah itu. Bab 2296 mereka tahu terlalu banyak. Ryan, Rowan, Kentucky, dan Igon muncul di permukaan planet beberapa saat kemudian. Mereka tidak berhenti dan terbang tinggi ke angkasa sampai mereka keluar sepenuhnya dari planet Sunkan. Akhirnya mereka berhenti tepat di depan rombongan yang baru datang. Siapa kamu? Salah satu pakar alam ruang waktu di sana, orang yang tampak sebagai pemimpin, melangkah maju. Itu pertanyaan kami. Planet ini berada di bawah yurisdiksi kami. Anda harus pergi sekarang. Hahaha. Igon tertawa terbahak-bahak sebelum menunjukkan token di tangannya. Di bawah yurisdiksimu. Lucu mendengarnya. Kenapa aku, penguasa sektor ini, belum pernah mendengarnya? Pemimpin itu menyipitkan matanya dan menatap lurus ke arah salah satu bawahannya. Tuma, bukan itu yang kamu laporkan kepada kami. Tuma, seorang lelaki tua di belakang, menjawab dengan gugup. Tuan, itu bukan salah saya. Menurut catatan para penguasa sektor ini, Tuan sektor saat ini seharusnya adalah Bako Hudrido. Orang itu terkenal di kalangannya sebagai orang yang sangat malas dan tidak pernah keluar selama masa jabatannya, berbalik kecuali ada keperluan yang nyata. Saya juga memastikan Bako sedang berkultivasi di kediamannya. Saya tidak tahu siapa orang ini. Petik 2. Dia tidak salah, Igon secara mengejutkan membenarkan kata-kata pria itu. Saat ini memang giliran Bako yang mengawasi sektor ini. Meski begitu, saya termasuk salah satu penggarap lain yang bergantian di sektor ini sebagai tuan sektor, jadi kewenangan saya sebagai tuan sektor juga tetap kenali dirimu sendiri. Pemimpin itu menyipitkan matanya saat dia melihat planet Sunkan di bawah. Dia sepertinya tidak mau bicara. Namun, dengan token tuan sektor, segalanya tidak sesederhana itu. Saya Kestuve, yang bertanggung jawab atas grup ini. Dua orang lainnya di pihak saya adalah Krutos dan Vladri. Sisanya hanyalah beberapa bawahan yang tidak layak disebutkan. Dia sengaja memperkenalkan dirinya dan dua ahli alam ruang waktu lainnya. Rowan tiba-tiba berbicara setelah mendengar itu, dan dia hanya menggunakan dua kata. Kristal hidup. Jika para pendatang baru tidak tahu apa-apa tentang Krian, mereka akan merasa bingung dengan kata-kata itu. Namun, jika mereka menunjukkan reaksi yang berbeda, itu akan mengkonfirmasi teori mereka bahwa orang-orang inilah yang membuat kesepakatan dengan Krian sebelumnya. Benar saja, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang di sana menjadi jelek. Saya tidak akan mempersulit Anda, Kestuve mulai melepaskan kultivasinya sambil berbicara. Kamu boleh pergi sekarang, dan tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Namun, jika kamu bersikeras menghalangi kami, bahkan jika kamu ditemani oleh penguasa sektor, kami tidak akan menahan diri. Kata-kata mereka menegaskan dua hal, Rowan tiba-tiba berkata kepada semua orang melalui Divine Sense-nya. Yang pertama adalah orang-orang itu jelas bukan bagian dari organisasi Fruve. Para Fruve tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan oleh alam dewa di alam fana, jadi mereka akan menyerang begitu saja. Hal kedua adalah mereka tahu tentang Krian dan betapa berharganya dia. Igon mengangguk sebelum melihat ke arah Kestuve. Apakah kamu yakin ingin menimbulkan masalah di sini? Sebagai pemimpin sektor, aku bisa segera meminta bantuan semua pemimpin sektor lain di wilayah ini. Kamu mungkin kuat, tapi aku sangat ragu kamu bisa menghadapi kami semua sekaligus, terutama karena kamu harus menemukan cara untuk membawa kristal itu pergi terlebih dahulu. Kamu tidak akan memanggil siapapun, kata Kestuve sambil mulai melangkah maju. Jelas kamu juga menginginkan benda itu, jadi memanggil orang lain sama saja dengan mengungkapkan keberadaannya. Begitu itu terjadi, kamu pasti tidak akan bisa menyimpan bahkan 1/1000 energi asal surgawi untuk dirimu sendiri. Caraku melihatnya, kamu hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah mati di sini sambil mencoba melindunginya. Yang kedua adalah pergi dan berharap kita tidak menemukan cara untuk mendapatkan kristal itu. Sekarang, kamu seharusnya juga memperhatikan masalah besarnya adalah melepaskan kristal itu dari dimensinya sendiri. Jika kita gagal, kita tidak punya pilihan lain selain pergi juga. Igon memandang Ryan dan Rowan. Matanya jelas menegaskan bahwa perkataan Kestuve benar. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan orang lain melihat kristal. Sekalipun peluangnya kecil, dia lebih memilih pergi dan berharap mereka gagal membawa Krian pergi.
Namun, Rowan hanya mendengus sebagai jawaban. Apakah kamu menganggapku idiot? Alis Kestuve sedikit terangkat. Apakah aku terlihat membodohimu? Ron mengangguk. Saya cukup yakin bahwa pertama kali orang-orang Anda datang ke sini, mereka tidak sekuat itu, kan? Coba tebak, alam tempering void. Jelas tidak lebih tinggi dari alam pembengkokan luar angkasa. Itu menjelaskan mengapa mereka belum mencoba mengambil kristal itu pergi. Saya sudah bisa membayangkan wajah apa yang Anda miliki ketika Anda akhirnya datang untuk mengambil kristal itu dan menyadari bahwa planet itu hilang. Anda pasti mengira seseorang telah mengambilnya, bukan? Namun, tentu saja Anda juga menemukan lubang hitam itu. Itu hanya saja tidak ada di antara kalian yang tahu apa itu atau apakah itu ada hubungannya dengan kristal itu. Pada titik tertentu, kalian akhirnya menyerah karena tidak menunjukkan hasil. Tentu saja, bukan berarti kamu menyerah sepenuhnya, lanjut Rowan. Mengingat seberapa cepat kamu muncul di sini setelah planet ini dibangun kembali, jelas kamu meninggalkan beberapa cara untuk memantau tempat ini kalau-kalau ada yang menemukan sesuatu tentang lubang hitam itu. Terutama karena seseorang di levelmu pasti akan menyelidiki apakah seseorang telah memperoleh kristal tersebut. Tentu saja, karena kristal itu ada di bawah sana, itu berarti kamu tidak menemukan berita tentang kristal itu diakuisisi oleh siapapun, yang meningkatkan keyakinanmu bahwa mungkin kristal itu ada di dalam lubang hitam yang tidak bisa kamu lakukan apa-apa. Kestuve mulai semakin menyadari Rowan. Setiap kata yang dia ucapkan sejauh ini persis seperti yang terjadi. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Rowan dengan dingin tersenyum. Kamu bilang kamu mungkin tidak akan mendapatkan kristal itu pada akhirnya, itu bohong. Ada cara untuk mengeluarkannya, dan kamu tahu caranya. Sederhananya, itu juga alasan mengapa seorang kultivator alam ruang waktu sepertimu muncul di sini. Karena kristal itu dipegang oleh esensi dunia planet, kamu hanya perlu menghancurkan planet itu. Itulah yang orang pertama yang menemukannya, ahli alam penempaan ruang atau penempaan ruang, tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, kamu pasti mempunyai kekuatan ini. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangan Kestuve, dan bidang ungu segera menyebar saat dia mengaktifkan domainnya. Mereka tahu terlalu banyak. Bunuh mereka. Bab 2297 Bidang Genap. Igon mengertakkan gigi. Energi surgawi di dalam diri Krian memang penting, tapi hidupnya jelas lebih penting. Dia mengeluarkan jimat dan segera membakarnya. Jimat itu mirip dengan jimat transmisi pikiran jarak jauh. Hanya saja, alih-alih disambungkan ke satu, malah disambungkan ke beberapa di antaranya. Untuk lebih spesifiknya, itu terhubung dengan jimat dari penguasa sektor lainnya. Lagi pula, dia tidak berpikir dia bisa melarikan diri dari para penggarap alam ruang waktu. Namun, dia segera menyadari ada masalah. Saat jimat terbakar, pelepasan kekuatan jiwa yang seharusnya bubar tidak terjadi. Sebaliknya, hal itu tampaknya dibendung oleh semacam kekuatan. Apa? Kestuve tertawa saat dia berteleportasi di depan kelompok si kembar. Hahaha, apa menurutmu kami datang tanpa persiapan? Kamu benar, kami tidak bisa menghadapi semua penguasa sektor sekaligus, jadi kami memastikan mereka tidak akan datang. Hanya saja kami tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa sektor di sini, tapi itu tidak penting lagi. Pedang Kestuve bergabung dengan domain ungu, menciptakan busur petir ungu saat menghantam Rowan, yang berada paling depan. Domainnya adalah tipe petir yang berfokus pada mematikan indera lawan sambil meningkatkan kekuatan serangan elemen petir milik pemiliknya sendiri. Fladri tidak lebih lambat. Mereka tahu bahwa Ryan, Rowan, dan Kentucky memiliki budidaya tertinggi di kelompok mereka, berada di tahap puncak alam luar angkasa elemental, jadi saat Kestuve fokus pada salah satu dari mereka, Fladri menyerang yang lain. Dia menggunakan domain api, menciptakan dunia pencambukan di sekitar area tersebut. Terakhir, Kentucky bertemu dengan Krutos, yang merupakan binatang iblis, sama seperti dia. Krutos berubah wujud menjadi belut besar berwarna perak. Itu juga merupakan Demon Beast tipe Lightning, meskipun sifat Lightning-nya berbeda dari Kestuve. Petirnya memiliki warna perak, menyatu dengan ruang itu sendiri. Sedangkan untuk domain, juga ada yang mirip dengan Kestuve. Itu menggabungkan kekuatan luar angkasa dan elemen petir sebelum membuat domain tempat serangan petirnya diteleportasi kemana-mana. Igon, jelas sekali, langsung berusaha melarikan diri. Namun, Igon tidak dilupakan.
Para ahli lain yang datang bersama kelompok Kestuve memahami bahwa tugas mereka adalah menghadapinya, jadi mereka semua mengerumuni sekelilingnya. Brengsek, dia sudah bersiap untuk membakar esensi hidupnya sendiri untuk melarikan diri. Si kembar menarik perhatian para pakar alam ruang waktu, jadi itulah satu-satunya kesempatannya. Namun, saat itulah kelompok si kembar tertawa kecil. Jadi kamu memblokir semua komunikasi dengan jimat transmisi pikiran. Terima kasih atas bantuannya. Segera, mereka bertiga mengaktifkan domainnya. Domain dunia kematian. Domain dunia kehidupan. Domain pedang kawa. Di saat yang sama, Celis muncul di samping Igon. Persetan, siapa yang berani mengganggu waktu kultivasiku? Kalian semua pantas mati. Domain pengurasan energi. Domain si kembar bahkan lebih besar daripada Kestuve, dengan cepat menutupi area pertempuran sepenuhnya. Domain Roan mulai merusak domain orang lain, sementara domain Rean memastikan domain musuh sama sekali tidak berpengaruh pada sekutu mereka. Domain Kentucky, tentu saja, merupakan tipe luar angkasa juga. Itu meningkatkan kontrol spasialnya sementara Blade Feathers yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang dari mana-mana. Sedangkan untuk domain Celis, namanya sudah menggambarkan kegunaannya. Dia adalah pohon cedar yang menelan dunia. Tidak ada yang lebih baik daripada menyerap segala jenis energi budidaya. Konon, dia menciptakan domain yang bisa menyerap seluruh energi musuhnya tanpa henti. Itu membuat pengeluaran energi surgawi meningkat beberapa kali lipat bagi siapapun yang berada di dalamnya. Dalam hal tertentu, itu adalah peningkatan dari skill penjara pengeringan energi surgawi Celis. Skill yang sudah lama tidak dia gunakan karena dia hampir tidak pernah keluar untuk bertarung. Celis selalu memandang Igon dengan ekspresi kesal. Berapa lama kamu akan menonton? Bantu aku menyingkirkan lalat-lalat ini. Igon tersadar dari pingsannya dan segera melepaskan domainnya sendiri. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hanya domain grup si kembar saja sudah cukup untuk merugikan para ahli di bawah alam ruang waktu, bahkan dengan jumlah yang lebih tinggi. Ini gila. Tentu saja, dia juga senang melihat mereka masih punya peluang di laga ini. Dia benar-benar tidak ingin menyerahkan Krian. Entah dari mana, Kestuve dan kelompoknya kehilangan keunggulan domain. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, karena mereka tahu persis apa yang terjadi dengan indera surgawi mereka. Tetap saja, mereka punya nomornya, jadi Kestuve memesannya tanpa berpikir dua kali. Jangan meremehkan mereka hanya karena mereka berada di alam elemental space. Serang dengan semua yang kamu miliki. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan rambut campuran putih dan hitam muncul tepat di hadapannya. Pada saat yang sama, sabit putih datang membelah dari bawah. Gaya kematian, bentuk keempat, naga melonjak. Ekspresi Kestuve berubah menjadi lebih buruk. Sangat cepat. Dia tidak percaya kecepatan yang ditunjukkan Roan saat itu. Tentu saja, dia masih seorang kultivator alam ruang waktu. Asteris dentang. Asteris. Sabit dan pedang bertabrakan saat busur petir ungu terjalin dengan elemen terang dan gelap. Kestuve menggunakan kekuatan waktunya untuk meningkatkan kecepatannya sendiri dan melakukan serangan balik terhadap sabit Roan. Tabrakan itu memaksa keduanya menjauh satu sama lain, seolah-olah memiliki kekuatan yang seimbang. Kestuve bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Meskipun dia tidak bertahan dengan kekuatan penuhnya, jumlah kekuatan yang dia gunakan seharusnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang penggarap alam ruang elemental. Gaya kematian, udara bayangan. Namun Roan tidak berhenti. Saat serangan mereka bertabrakan, dia segera menggunakan skill gerakannya dan berlari ke arah Kestuve. Ini belum semuanya, kan? Kali ini, sabit Roan melepaskan aura sementara energi yang memberi keterampilannya berubah menjadi biru langit. Dia tidak membuang-buang waktu dan segera menggunakan energi langitnya dan niat tingkat keempat, Skite Aura. Kestuve melihat dirinya terpaksa menggunakan kekuatan penuhnya juga, mengoperasikan kekuatan waktunya secara maksimal. Namun, meski dia bisa meningkatkan kecepatannya sendiri, dia terkejut melihat dia hampir tidak bisa memperlambat kecepatan Roan. Tentu saja, sebagai seorang kultivator alam ruang waktu, dia segera menyadari lapisan tipis kekuatan waktu milik Roan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, tapi itu pasti ada. Mustahil. Gaya kematian, 3 cakar naga. 3 skite menyerang Kestuves, mengincar kepala, leher, dan jantungnya secara bersamaan. Segudang pedang kesengsaraan.
Kestuves menggunakan keahliannya sendiri, menciptakan puluhan proyeksi pedang serupa saat mereka bertemu dengan Roan Skites. Asteris boom, 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 boom. Retakan ruang muncul di mana-mana karena rapuhnya hukum tata ruang alam fana. Namun, kerapuhan yang sama membuat ruang alam fana tidak menimbulkan ancaman bagi para pejuang di sana. Itu terlalu lemah dibandingkan dengan ruang alam dewata. Roan tidak memberi istirahat pada Kestuve saat dia melewati lautan energi kacau yang diciptakan oleh benturan serangan mereka. Di saat yang sama, senyuman tipis muncul di wajahnya. Sudah lama sejak dia bertarung sampai mati melawan musuh yang sama kuatnya. Bab 2298 melawan rencana. Biasanya, orang seperti Kestuve masih percaya bahwa dialah yang diuntungkan. Lagi pula, jumlah energi asal surgawi yang dia bandingkan dengan seseorang di alam ruang elemental pasti lebih tinggi. Namun, domain celis menyebabkan energi asal surgawinya habis dengan lebih cepat. Di atas segalanya, domainnya sendiri memerlukan biaya pemeliharaan yang jauh lebih mahal karena dunia kematian Roan terus merusaknya. Saat ini, dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan kehabisan energi asal surgawi terlebih dahulu atau tidak. Gaya kematian, sabit kematian. Namun, Roan tidak akan menunggunya memikirkan semuanya. Proyeksi sabit kematian raksasa muncul di depan Kestuve, memotong pertahanannya sendiri. Wajah Kestuve menjadi pucat ketika dia melihat bagaimana serangannya tidak dapat menghentikan serangan Roan. Kekuatan waktu berputar di sekitar tubuhnya, meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Dengan bantuan kekuatan spasial dan waktu, dia mundur secepat serangan Deat Skite. Akhirnya, dia menemukan celah untuk menghindar dan membiarkan Skite itu pergi dengan sendirinya. Tentu saja, dia tidak pernah berhenti memperhatikan rasa surgawi dan persepsi tata ruang alami miliknya. Begitu dia menghindar, dia juga menggunakan salah satu serangannya dan menebas ruang angkasa. Petir spasial, asteris dentang, asteris. Proyeksi petir ungu dan pedang menerobos ruang saat bertabrakan dengan Roan yang menyerang dari samping. Roan terungkap sekali lagi saat dia menangkis serangan itu. Tanpa kehilangan momentum, ia melancarkan serangannya sendiri. Gaya kematian, bentuk pertama, Stellar Piercer. Sinar elemen terang dan gelap menembus ruang, muncul tepat di depan Kestuve dalam sekejap. Kestuve tidak lebih lambat karena pedangnya ditutupi kekuatan ruang, petir, dan waktu. Fase petir. Waktu berhenti sejenak di depan pedangnya saat petir menyambar sinar elemen terang dan gelap itu. Kestuve sudah lama berhenti meremehkan Roan, jadi dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk melakukan serangan balik pada punggung Roan. Dia mengerti bahwa Roan ingin mempertahankan tekanan, tetapi dia juga seorang kultivator yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya kalah dalam bidang ini melawan kultivator yang lebih lemah? Roan dengan senang hati menerima serangan Kestuve, menyeringai di dalam. Tahap tengah alam ruang waktu sepertinya berada tepat di tempatku berdiri saat ini dengan kekuatan murni. Roan pernah kalah dari Pulanli sebelumnya ketika dia memprovokasi dia untuk berkelahi, tapi dia tidak kalah banyak. Kestuve adalah target latihan yang sempurna untuk mengkonfirmasi teorinya. Di bagian lain medan perang, Kentucky tidak mengalami masa-masa yang mudah. Dari 3 pertarungan melawan ahli alam ruang waktu, dialah yang paling menderita. Yah, bukan berarti dia akan kalah. Asteris bang, asteris. Kentucky tiba-tiba terkena salah satu petir perak milik belut, membuat tubuh Minokawa miliknya mati rasa sesaat. Krutos tidak membuang waktu dan melanjutkan serangan lain dengan ekornya, bertujuan untuk menembus dada Kentucky. Namun, tubuh Kentucky tiba-tiba bersinar dengan elemen gelap dan terang saat bilah dan sisik bulunya menjadi lebih tangguh. Itu adalah armor surgawi gelap dan terang milik Kentucky. Asteris bang, asteris. Kentucky terlempar seperti bola meriam, hanya berhasil menghentikan dirinya beberapa ribu meter jauhnya. Busur petir perak muncul di dadanya saat sebagian darahnya keluar. Brengsek, sakit, bodoh. Namun, pada dasarnya itu saja. Kentucky dengan cepat menggunakan skill pemulihan instan Rean, yang menutup cedera kecil itu dalam sekejap. Saya pasti memakan cacing ini untuk makan malam. Segera setelah itu, Kentucky meluncurkan dirinya kembali ke medan pertempuran melawan belut alam ruang waktu. Krutos memandang Kentucky dengan tidak percaya. Dia tidak menahan sama sekali dalam serangan terakhir, yang hanya berhasil dia lakukan setelah serangkaian pertukaran yang panjang dengan bantuan kekuatan waktu miliknya. Namun,
Semua yang ia capai hanyalah cedera dangkal. Belum lagi bagaimana dia melihat cedera Kentucky menghilang secepat yang terlihat. Pertahanan aneh macam apa itu? Kentucky memang tertinggal, tapi dia sama sekali tidak dalam bahaya dikalahkan, apalagi mati. Kentucky sejauh ini memiliki pertahanan tertinggi di grup si kembar. Dengan bantuan Sky Energy dan Regal Bloodline miliknya, pertahanannya mungkin bisa menandingi Minokawa di tahap puncak alam ruang waktu. Krutos baru berada di tahap awal, jadi masuk akal dia tidak bisa merusak Kentucky sebanyak itu. Tapi sekali lagi, dia jelas jauh lebih cepat daripada Kentucky karena Kentucky belum bisa menggunakan time power. Pada akhirnya, Kentucky bisa terus menyerang lagi dan lagi, menggunakan pertahanan absolutnya untuk mengganggu Krutos tanpa henti. Tentu, akan ada saatnya Krutos lengah, atau begitulah yang diharapkan Kentucky. Adapun pertarungan termudah melawan 3 musuh alam ruang waktu, itu pasti pertarungan Rean. Gaya kematian, 3 cakar naga. Bintang hitam Rean dibagi menjadi 3 proyeksi berbeda saat mereka menyerang titik vital Fladri. Fladri mendorong kekuatan spasial dan waktunya secara maksimal. Di saat yang sama, penghalang merah muncul di depan serangan Rean. Asteris desir, desir, desir. Asteris. Namun, bahkan dengan bantuan kekuatan kontrol atas waktu yang jauh lebih tinggi untuk memperlambat serangan Rean, Vladire tidak dapat sepenuhnya menghentikan mereka sebelum mereka melewatinya. Rean pada dasarnya sekuat Roan, jadi jika Roan terhenti melawan Kestuve dan budidaya tahap tengahnya, Rean jelas mendapatkannya dengan mudah melawan Vladri tahap awal. Vladri menggunakan gerakan lambat itu untuk menghindari serangan Rean tetapi masih terkena sedikit. Ini bukan pertama kalinya. Rean memegang keunggulan dalam pertarungan ini sejak awal, dan luka di tubuh Vladri semakin bertambah. Dia tak kenal lelah seperti Roan, setelah belajar pertarungan darinya. Vladri benar-benar berpikir untuk melarikan diri. Krutos dan Vladri kemudian melihat ke arah Kestuve, anggota terkuat di kelompok mereka, hanya untuk melihatnya dalam pertarungan sengit melawan Roan, tanpa keuntungan yang jelas dari pihak manapun. Kestuve, ini tidak berhasil. Mereka berdua berteriak melalui Divine Sense mereka. Kestuve yang tidak mempunyai waktu sedikit pun untuk memperhatikan orang lain, akhirnya menyadari situasi Vladri dan Krutos. Brengsek.